Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Dedi Saharin. Kita akan lanjutkan pelajaran kita hari ini. Langsung saja kita mulai. Oke, jadi sekarang kita akan bahas soal SBMPTN 2018 paket 457. Nah, untuk soalnya bisa kalian lihat di sebelah. Nah, pada soal ini disajikan persamaan posisi X sama dengan, jadi disajikan persamaan posisi X sebagai fungsi waktu itu sama dengan minus 4T ditambah dengan 2T pangkat 2. Nah, kemudian ditanyakan berapa kira-kira perpindahan dan percepatan rata-rata benda untuk selang waktu T sama dengan 2 second sampai T sama dengan 4 second. Oke, jadi yang ditanyakan di sini itu adalah berapa delta X-nya atau perpindahannya serta berapa percepatan rata-ratanya jika untuk selang waktu T1 sama dengan 2 second sampai dengan T2 sama dengan 4 second. Oke, nah kalian sudah tahu bahwa persamaan untuk perpindahan itu delta X itu kan sama dengan X2 nih dikurang dengan X1. Jadi untuk memperoleh nilai X2 nya langsung saja substitusi nilai T2 ke persamaan ini. Jadi ini T nya diganti dengan 4 second ya untuk X2 dan T nya diganti 2 second untuk X1. Oke, langsung saja kita substitusi. Nah, kita tulis kembali nih ya persamaannya minus 4, cuma T-nya ini karena di sini X2 kita ganti dengan T2, berarti kali 4 ditambah dengan 2 dikali 4 pangkat 2 gitu ya, 4 pangkat 2 dikurang X1 nya minus 4, T nya diganti dengan 2 ditambah dengan 2 dikali 2 pangkat 2. Oke. Nah, di sini kita bakalan peroleh minus 4 dikali 4 kita peroleh minus 16 ya. Minus 16 ditambah dengan 32 dikurang minus 8 ditambah 8. Minus 8 tambah 8 kan 0, berarti jawabannya sisa minus 16 ditambah 32, kita dapat 16 meter. Jadi perpindahannya itu 16 meter. Oke, nah selanjutnya kita cari lagi berapa percepatan rata-ratanya. Nah, persamaan untuk percepatan rata-rata itu adalah delta V per delta T. Oke, jadi kita harus tahu dulu persamaan kecepatannya itu berapa, karena ini kan delta V itu kan sama dengan V2 dikurang V1 per delta T. Jadi harus ditahu dulu berapa V2-nya dan berapa V1-nya. Nah, persamaan V-nya bisa kita peroleh dengan menggunakan persamaan V sama dengan dx dt, jadi turunan posisi terhadap waktu. Jadi langsung saja kita turunkan, berarti d dt, d dt, kemudian tulis minus 4T ditambah 2T pangkat 2, maka ini kita akan peroleh minus 4 ditambah 4T. Jadi ini persamaan kecepatannya. Oke, jadi sekarang sisa disubstitusikan nilai T-nya. Arti percepatan rata-ratanya itu sama dengan V2-nya diganti lagi T-nya ini dengan T2 sama dengan 4. Berarti V2-nya menjadi minus 4 ditambah 4 dikali 4 dikurang dengan V1-nya itu minus 4 ditambah 4 dikali dengan 2 dibagi dengan delta T. Nah, delta T-nya karena dari 2 ke 4, berarti delta T-nya itu 4 kurang 2. Berarti delta T-nya 2. Maka kita bakalan peroleh minus 4 ditambah 4 kali 4 itu kita peroleh 12 ya. 12 dikurang minus 4 ditambah 4 kali 2 kita bakalan peroleh
minus 4 ini kan 8 nih ya, berarti kita bakal memperoleh 8 per 2. Jadi nih kita bakalan dapat minus 4 akan dapat 4 dibagi 2, maka diperolehlah hasilnya sama dengan 2 meter per second kuadrat. Jadi opsi yang benar adalah opsi E. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang kita ke soal nomor 17 SBMPTN 2018 paket 457. Untuk soalnya bisa kalian lihat di sebelah. Nah, di soal diketahui bahwa ada sebuah bola bermassa 1 kg itu diputar seperti ini, dia diikatkan pada tali yang membentuk sudut theta, di mana tangan tetanya itu sama dengan 3/4 dan jari-jarinya itu sama dengan 1,5. 1,5 ini kalau kita buat ke dalam pecahan ini tuh sama dengan 3/2 ya. 3/2 meter. Nah, kalau kalian dan yang ditanyakan di sini itu adalah berapa nilai dari omeganya ya. Jadi omeganya berapa, omega minimalnya. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah gambar dulu diagram gaya yang bekerja pada benda. Bendanya kan digantung seperti ini. Nah, otomatis di sini akan ada nih gaya berat yang arahnya ke bawah. Jadi di sini tuh akan ada M dikali G. Kemudian pasti akan ada tegangan tali ya. Di sini akan ada T ya. Nah, karena di sini kita tuh hanya akan mengambil arah radialnya saja dan arah vertikalnya, maka ini tegangan talinya itu harus diuraikan ya. Jadi kalau kita uraikan nih tegangan talinya seperti ini. Nah, berarti bakalan ada yang ke atas ya, akan ada yang ke dan ada yang ke pusat. Nah, yang ke atas ini karena ini tuh theta, maka yang ke atas itu adalah T cos theta, dan yang ke radialnya ini itu adalah T sin theta. Jadi T cos theta dan T sin theta. Nah, selanjutnya karena omega yang ditanya berarti ini bakalan berkaitan dengan yang arah radial ini ya. Jadi untuk arah radialnya kita analisis dulu arah radialnya ya. Arah radial itu sigma F-nya kita tulis sigma F itu sama dengan mv kuadrat per R ya. Dimana V sendiri itu tidak lain adalah omega R ya, sehingga kita bisa kan V itu kan omega R ya, berarti kalau V kuadrat itu berarti omega kuadrat R kuadrat, berarti nanti R nya tewas ya 1. Jadi sigma F nya bisa kita tulis sigma F itu sama dengan M omega kuadrat dikali R. Nah sigma F nya sendiri yang arah radial itu cuma ada T sin theta, jadi kita tulis T sin theta itu sama dengan M omega kuadrat R. Untuk R nya kita ketahui, untuk M nya kita ketahui, untuk theta nya karena kita tahu tangen theta nya berarti bisa diselesaikan ya. Cuma kita tidak tahu berapa nilai T nya, sehingga omega nya belum bisa ditentukan. Nah, supaya untuk memperoleh nilai T nya maka kita harus tinjau lagi dalam arah vertikalnya. Jadi arah vertikalnya saya analisis di sebelah sini ya. Arah vertikal ya, vertikal. Nah, saya tulis sigma F Y itu sama dengan 0 ya, karena dia tidak bergerak dalam arah vertikal. Berarti bisa ditulis nih bahwa T cos theta ini kan berlawanan arah ya, dikurang mg itu sama dengan 0, atau bisa ditulis T cos theta itu sama dengan mg. Nah, atau T itu sama dengan mg per
cos theta. Oke, jadi nilai dari T ini disubstitusi masuk ke sini. Nah, setelah kita substitusi nilai T-nya seperti ini, mg, berarti ganti ya, mg per cos theta dikali dengan sin theta, ini bakalan sama dengan m omega kuadrat r. Oke. Oh, ada m di sebelah, ada juga ada di sini, ada di sini. Berarti m-nya bisa kita coret ya. Oke. Nah, sin theta per cos theta itu tidak lain adalah tangen theta. Berarti G tangen theta itu sama dengan omega kuadrat dikali R. Oke, sekarang masuk nilainya. G-nya 10. Terus tangen theta-nya tidak lain adalah 3/4 dan omega kuadrat. Kemudian R-nya tidak lain 3/2. Oke, berarti 3-nya bisa dicoret. 3, 3, 2. Di sini jadi 2. Kemudian ini juga 10 bagi 2 bisa dicoret, berarti sisa 5. Berarti 5 itu sama dengan omega kuadrat. Berarti omega sama dengan akar 5 radian per second. Jadi opsi yang benar adalah opsi Charlie. Oke adik-adik, terima kasih. Pembahasan kita hari ini sampai di sini. Jangan lupa di like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.